Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita datang kembali di Bible Study CK7 Online. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena berkat penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang benar, orang-orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu dengan rutin dan tekun hadir, mau untuk dimuridkan, mau untuk bertumbuh dan berkembang dengan benar melalui pengajaran-pengajaran yang benar. Maka saya yakin dan percaya saudara-saudara, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan akan bisa kita lakukan, akan kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam sesi Bible Study hari ini, kita siapkan hati kita dan kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Ya Allah, ya Syekh. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu,
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami rindu untuk kami boleh diperbaharui, kami boleh dikuatkan ya Bapa, melalui segala apapun yang Kau nyatakan di dalam firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Kami percaya ya Tuhan, segala apapun yang kami lakukan di dalam Engkau pasti mendatangkan kebaikan untuk hidup kami. Untuk itu, pada hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan, kami mau meresponi, dan kami mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita sudah sampai pada Mika, kitab Mika 4. Nah, Mika ini adalah seorang nabi, dia juga hidup di zaman yang sama dengan Nabi Yesaya. Tapi dia ini berasal dari sebuah kampung kecil. Nabi Mika dan Nabi Yesaya ini sama, berasal dari Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Nah, Nabi Mika ini tergerak ketika dia melihat bagaimana perkara-perkara yang menindas orang-orang kecil yang ada di sekitarnya. Karena dia ini berasal dari sebuah kampung ya saudara-saudara. Kalau kita lihat dari tata bahasanya, bagaimana dia menyampaikan nubuatan-nubuatan, menyampaikan tulisannya. Kemungkinan Mika ini adalah seorang seniman, karena suka pakai kata-kata yang indah, kiasan, gambaran, untuk dia bisa menyampaikan nubuatannya. Nah, Mika 4 ini berisi nubuatan. Kita akan ngelihat bagaimana satu persatu Nabi Mika menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya untuk disampaikan sebagai pesan Tuhan pada umat Allah di masa itu. Kita baca dengan judul perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Mari kita baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, saudara-saudara. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari
Yerusalem. Nah, dalam nubuatan ini saudara-saudara dikatakan oleh Nabi Mika bahwa pada waktunya nanti Sion akan terlihat. Sion akan dicari oleh bangsa-bangsa. Akan terlihat karena dikatakan gunung tempat rumah Tuhan akan tegak bahkan melampaui puncak-puncak yang lain. Puncak-puncak gunung yang lain. Dan bagaimana Mika ini menubuatkan bangsa-bangsa itu akan belajar tentang jalan Tuhan. Mereka akan mau menerima pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi hakim di tengah-tengah dunia. Ini begitu luar biasa saudara-saudara. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ia akan menjadi hakim di antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Artinya apa saudara-saudara? Ketika mereka memiliki pengenalan akan Tuhan, maka mereka sudah nggak perang-perangan lagi. Alat-alat perang itu fungsinya diubah. Dikatakan menjadi alat yang berguna atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Dikatakan di sini mata bajak. Mata bajak itu suatu alat yang ujungnya tajam saudara-saudara. Digunakan untuk apa mata bajak ini? Untuk menggemburkan tanah. Lalu pisau-pisau pemangkas digunakan untuk memangkas tanah. Sehingga alat-alat perang ini sudah nggak digunakan lagi untuk berperang. Semua akan damai. Alat-alat perang ini akan dialih fungsikan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, bagi tanah-tanah pertanian. Nah, ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Mika tentang apa? Akhir zaman. Bagaimana itu akan terjadi di masa yang akan datang, di mana bangsa Israel akan mungkin mengalami masa kehancuran. Tapi dia juga mengingatkan ada janji Tuhan yang akan terjadi ketika pemulihan itu mereka dapatkan. Mereka yang tadinya hancur, mereka yang tadinya mungkin mengalami penderitaan, mereka akan dibangun kembali. Mereka akan dipulihkan. Nah saudara-saudara, ayat ini pun sama seperti yang ada yang disampaikan di dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Itu sama saudara-saudara isinya. Nah, memang Yesaya dan Mika ini hidup di dalam zaman yang sama. Tapi dari tempat dan lingkungan mereka itu berbeda. Kalau Yesaya tinggal di istana, di sebuah kota. Dia selalu berhubungan dengan raja dan lingkungan kerajaan. Tapi sedangkan Mika, dia berada di sebuah kota yang kecil, di sebuah kampung, dan dia justru melihat bagaimana ketidakadilan itu terjadi pada orang-orang sekitarnya. Tapi Tuhan taruhkan suatu ayat yang bisa menghibur, yang bisa membuat mereka untuk tetap berharap akan adanya suatu pemulihan. Dikatakan di ayat yang keempat, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkan. Sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Ayat yang kelima, sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, pohon anggur, kemudian pohon ara, ini melambangkan apa? Sebuah keadaan di mana keadaan yang terjadi itu ada kemakmuran, ada kesejahteraan di tanah Israel. Nah, kemudian pada perikop selanjutnya disebut sebagai penyelamatan putri Sion. Mari kita baca di ayat yang ke-6. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang lumpuh atau pincang kalau di Alkitab terjemahan yang
1, terjemahan baru 1. Menghimpun mereka yang terhalau dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang lumpuh akan kutetapkan sebagai sisa yang menjadi tunas baru. Dan mereka yang diusir sebagai suatu bangsa yang kuat, Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Ini berbicara bahwa nantinya akan terjadi orang-orang yang ada di tempat pembuangan, mereka akan kembali dan akan dijadikan oleh Tuhan sebagai sebuah bangsa yang kuat di hadapan Tuhan. Pincang atau di sini dikatakan sebagai orang yang lumpuh, itu berbicara tentang sebuah keadaan orang yang tidak baik atau cacat. Dikatakan mereka juga terpencar-pencar, saudara-saudara, karena pada masa pembuangan mereka akan terserak kemana-mana. Tapi dikatakan Tuhan akan datang untuk mereka. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang pernah mereka terima sebelumnya. Untuk itu ini sebagai sebuah ayat untuk menguatkan hati mereka ketika mereka mengalami sebuah penderitaan, ketika mereka mengalami kegagalan, ketika mereka mengalami bahwa kehidupan ini sepertinya gak adil. Ayat ini sebagai sebuah penghiburan. Selanjutnya di ayat yang ke-9, mengapa sekarang engkau berteriak dengan keras? Tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Sehingga engkau dicengkeram rasa sakit seperti perempuan yang sedang melahirkan. Menggeliatlah dan mengeranglah hai putri Sion, seperti perempuan yang sedang melahirkan. Sebab sekarang engkau harus keluar dari kota dan tinggal di padang. Kau harus berjalan sampai ke Babel. Ini belum terjadi ya saudara-saudara, ini baru nubuatan. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekali lagi, ini belum terjadi, tapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Itu menceritakan sebuah pengalaman yang menyakitkan, yang nantinya harus mereka alami. Mereka akan keluar dari kenyamanan kota yang selama ini mereka ada. Dan mereka dikatakan akan tinggal di tempat-tempat di luaran sana, di padang-padang. Mereka harus tinggal di sana. Bahkan dikatakan mereka akan tinggal di dalam pembuangan, yaitu Babel. Tapi at the end, Tuhan berjanji, Tuhan akan menebus mereka kembali. Jadi di sini kita tahu, sebelum melakukan sesuatu sebenarnya Tuhan itu sudah kasih info melalui hamba-hambanya. Tinggal apakah kita mendengar, apakah kita mau meresponi, apakah kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita atau kita cuek. Kita berusaha menolak, kita tetap menjalani kehidupan kita sesuai yang kita mau. Di ayat yang ke-11 saudara-saudara. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Kata mereka, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita liar memandangi Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menghancurkan banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Nah, ini saudara-saudara, mereka sedang mengatakan keadaan yang akan dialami. Dan mereka bahwa musuh-musuh itu akan mengalahkan mereka. Tapi di atas semua rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup mereka ini. Kalau kita lihat saudara-saudara dari Mika 4 ini sebuah nubuatan atau pewahyuan tentang adanya sebuah harapan jangka panjang. Kalau pada perikop pertama, Mika itu sedang menyampaikan apa yang terjadi di masa akhir zaman, saudara-saudara. Ini
dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini akan terjadi pada masa akhir zaman. Tapi pada perikop yang kedua, Mika sedang menyatakan apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, kalau dikatakan di dalam akhir zaman itu, orang-orang akan mencari mereka. Keadaan akan menjadi damai, enggak ada perang. Semua bangsa akan sujud menyembah Tuhan. Dan dikatakan manusia akan hidup dalam kemakmuran. Ini apa yang terjadi ketika akhir zaman. Nah, kemudian kalau di dalam perikop yang kedua, Nabi Mika ini lagi menyampaikan nubuatan apa yang akan terjadi untuk mengingatkan orang Israel pada masa itu. Supaya mereka bisa kuat, supaya mereka bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan nyatakan. Dan Nabi Mika mengingatkan untuk menguatkan mereka bahwa keselamatan akan ada di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka harus mengalami sebuah penderitaan dulu. Bahwa keadaan kalian akan dipulihkan. Kalian akan memperoleh masa kejayaan. Sekalipun jalan hidupmu mungkin akan melalui masa-masa sulit, akan melalui penderitaan, penindasan. Padahal dikatakan sebenarnya mereka sudah minta dari Tuhan kan, raja, penasehat-penasehat yang ada di hadapan mereka. Dan Tuhan sudah berikan itu semua di tengah-tengah mereka. Tapi sekalipun begitu mereka belum mengalami kebaikan Tuhan. Mereka masih protes. Mereka masih seolah-olah berpikir bahwa raja ini tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Pada masa itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Akan terjadi dalam kehidupanmu selanjutnya. Bagaimana mereka yang tadinya nyaman tinggal di dalam kota-kota, kamu akan keluar, kamu akan menuju kepada tempat pembuangan. Dan akan banyak bangsa yang memerangi mereka. Tapi di balik itu semua saudara-saudara akan ada rancangan Tuhan. Mereka boleh dikalahkan, mereka boleh dicemooh oleh bangsa lain. Tapi keputusan Tuhan tetap akan mengasihi mereka dan memberikan bagian yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Tuhan bahkan nantinya akan mengumpulkan mereka kembali. Satu persatu dikatakan Tuhan akan mengikat mereka. Dan akan menghukum bangsa-bangsa yang tadinya mengolok-ngolok bangsa Yehuda, umat pilihan Allah. Dan bangsa Israel akan bangkit. Bangsa Israel akan mampu mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Mereka akan memperoleh kekayaan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan kemenangan bagi mereka. Saudara-saudara, Nabi Mika ini bernubuat untuk keadaan pada masa itu, keadaan setelah masa itu, dan keadaan di akhir zaman. Bukankah setiap nubuatan-nubuatan yang dinyatakan ini digenapi? Tapi ada yang belum digenapi. Dan kita boleh ambil bagian di sini. Hari ini kita diingatkan, segala apapun yang harus kita lewati. Mungkin kadang kehidupan kita naik, tapi juga mungkin turun. Ingatlah bahwa Tuhan selalu berpihak pada kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Untuk itu, mari kuatkan dan teguhkan hati kita dalam berjalan menurut jalannya Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan, dan mari kita semakin intim hidup dengan Tuhan supaya kita semakin peka, supaya kita tahu what next, apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Karena Tuhan selalu menitipkan perkataannya, pesan-pesannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan saudara-saudara dari Mika 4 ini. Kiranya kita sama-sama bisa mendapatkan sebuah rema tentang bagaimana kehidupan yang akan datang, bagaimana seorang hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu rancangan-Mu adalah yang terbaik dan jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang harus kami lewati. Pimpin dan tuntun setiap kami ya Tuhan sampai masanya digenapi.
Sampai kami boleh melihat kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan turut ambil bagian. Ketika kami ada di dalam kesesakan, ketika kami ada di dalam kebahagiaan, kami percaya jalan-jalan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami, ya Bapa. Ajari kami untuk berserah, untuk mengandalkan Tuhan, dan kami percaya siapapun yang Tuhan taruh di sekeliling kami, mungkin orang-orang yang mengolok-olok kami, mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kami, tapi kami percaya pada waktunya Tuhan semua akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memberikan pembelaan atas setiap kami, Tuhan akan memurnikan kami, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percayakan Tuhan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar hanya Engkau saja Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan kiranya kita semua diberkati. Dan sampai ketemu di Bible Study selanjutnya. Amin.